dan aturan pakainya juga ini saudara-saudaraku. Nih, oh ya, adanya aturan pakai sama kegunaannya. Kalau promosinya nanti ya sini jelasnya, kalau lemnya recommended ini kuat pol saudara-saudaraku. Lem yang jenis ini, jenis epoksi ini pokoknya kalau di kayu itu mak keraket wis pol keraket. Hujan, kena hujan nggak masalah, siram banyu lah nggak masalah ini saudara-saudaraku. Ini anti air, tahan air, lem kayu tahan air jenis epoksi. Nah ini saudara-saudaraku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi saudara-saudaraku, tentunya masih di channelnya Kaligrafi Mbah Kabul. Semoga saudara-saudaraku di sana sehat-sehat selalu, dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga lancar segala aktivitasnya, dan kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selamat dunia wal akhirat, amin ya robbal alamin. Di hujan-hujan rintik malam-malam ini saudara-saudaraku, Kaligrafi Mbah Kabul akan sedikit menunjukkan sesuatu untuk saudara-saudaraku. Semoga bermanfaat saudara-saudaraku. Dan info sebelumnya ini saudara-saudaraku, dari Kaligrafi Mbah Kabul, insya Allah untuk video selanjutnya Kaligrafi Mbah Kabul akan membahas tentang cat dasar alias cat primer, cat lapisan pertama sebelum mengecat menggunakan top coating, istilahnya menggunakan cat yang ada warnanya itu. Jadi saya Kaligrafi Mbah Kabul akan membahas untuk cat dasar saudara-saudaraku, karena banyak ini sudah saya videonya itu yang dari Kaligrafi Mbah Kabul untuk yang cat top coatingnya itu, cat top coating pokoknya cat yang ada warnanya itu, yang untuk ngecat dinding itu, interior eksterior. Nah ini untuk video selanjutnya Kaligrafi Mbah Kabul akan meluncurkan video-video yang untuk cat dasar, dan nanti insya Allah semoga Kaligrafi Mbah Kabul akan bisa meluncurkan sedikit cat sedikit trik-trik dan cara-cara mengecat. Itu sebenarnya saudara-saudaraku. Jadi seperti apa sih caranya mengecat menggunakan kuas dan roll dan lain sebagainya, pokoknya kira-kira seperti itu. Jadi untuk selama ini kan Kaligrafi Mbah Kabul cuman etek-etek saja ini saudara-saudara, banyak etek-eteknya, ngomong tok ae kan, iso ngandani tok ya, sebenarnya nggak ngandani, cuman sedikit sharing-sharing saja kan. Semoga bermanfaat dan sedikit informasi kalau kayak saudara-saudara yang belum tahu. Tapi untuk video-video selanjutnya insya Allah Kaligrafi Mbah Kabul akan seling-selingi juga dengan praktek-prakteknya. Maksudnya saya praktekkan nih, bisa nggak Kaligrafi Mbah Kabul nih ngecat kira-kira seperti itu. Nanti istilahnya review cat jebule ora iso ngecat. Nah itu kan agak lumayan lucu itu saudara-saudaraku. Nah itu, jadi meskipun tukang ngecat kampung, maksud saya itu seperti itu saudara-saudaraku ya, bukan tukang ngecat yang sudah kelasnya kelas ini, namanya tukang ngecat di kampung ya, jurusnya ya jurus-jurus kampung lah. Tapi ya semoga bermanfaat meskipun jurus-jurus kampung saudara-saudaraku. Dan untuk kesempatan video yang kali ini Kaligrafi Mbah Kabul akan sedikit berbagi untuk saudara-saudaraku. Ini tapi tidak cat ini saudara-saudaraku, ini lem. Ini kemarin Kaligrafi Mbah Kabul ini saya beli lem ini saudara-saudaraku, karena saya akan ada pekerjaan yang menggunakan lem ini, itu untuk wood alias kayu. Jadi Kaligrafi Mbah Kabul akan membuat ukiran yang dari kayu itu, dari kayu jati, dan itu memerlukan lem ini. Ini lem untuk mengelem kayu kalau biasanya kami pakai itu. Kalau di sini ada 4 watt laminating, untuk gandengkan kayu saudara-saudaraku. Terus keramik, metal dan glasses ini.
Ini namanya epoxy joiner adhesive, mereknya dari Proton. Nah, ini super strength TH ini, epoxy resin and hardener. Jadi ini ada dua macam catnya di dalam ini. Ada ya kok catnya lagi salah saudara-saudaraku. Ada dua macam lemnya sama hardinernya, pengeringnya ini saudara-saudaraku. Nah, ini lem ini di sini ada sedikit apa namanya promosi-promosinya ataupun penjelasan-penjelasan dari sananya dan aturan pakainya juga ini saudara-saudaraku. Nih, oh ya, adanya aturan pakai sama kegunaannya. Kalau promosinya nanti ya sini jelasnya. Kalau lemnya recommended ini kuat pol saudara-saudaraku. Lem yang jenis ini, jenis epoxy ini pokoknya kalau di kayu itu mak kraket wis pol kraket. Hujan kena hujan nggak masalah, siram banyu lah nggak masalah ini saudara-saudaraku. Ini anti air, tahan air. Lem kayu tahan air jenis epoxy. Nah, ini saudara-saudaraku tulisannya. Kegunaannya untuk penyambungan segala macam pekerjaan kayu, keramik, marmer dan lain-lain. Oh, ini banyak ini saudara-saudaraku. Berarti bisa nyambung marmer, bisa nyambung keramik, bisa nyambung kayu. Cuman kalau untuk kaligrafi Mbah Kabul sendiri ini biasanya dipakai untuk nyambung kayu, nutupi yang bolong-bolong itu, dempul-dempul itu nanti dicampur sama tatal-tatal itu saudara-saudaraku. Biasanya saya pakainya untuk kayu ini. Kalau untuk keramik sama marmer itu belum pernah ini saudara-saudaraku saya pakai ini, karena belum pernah juga ngerjakan keramik sama marmernya itu. Jadi yang dikerjakannya kayu. Jadi ini kalau untuk kayu sudah ya, saya sudah mengujinya, sudah recommended ini, anti air, tahan air ini saudara-saudaraku. Aturan pakainya, bersihkan kedua belah permukaan yang akan direkatkan dari kotoran. Jadi harus bersih saudara-saudara dari debu-debu dan lain sebagainya, kotoran-kotoran, minyak-minyak ataupun lain sebagainya. Tuangkan super strength resin dan hardener dengan jumlah yang sama banyak dalam satu wadah, kemudian diaduk sampai rata. Jadi ini ada dua macam wadah ini. Nah, ini saudara-saudaraku. Oh yo lali tak buka ini saudara-saudaraku. Wah, kacau ini. Saya buka dulu saudara-saudaraku biar kelihatan. Nah, ini sudah diperitili sama yang di sini ini, bocah ini meritilinya. Nah, ini saudara-saudaraku. Loh. Lemnya ini. Modelnya seperti ini saudara-saudaraku. Yang putih, ini lemnya yang putih nih. Super strength epoxy resin. Nah, ini super strength epoxy hardener. Yang bungkusnya putih ini, yang resin lemnya, yang bungkusnya ireng ini, yang tutupnya ireng ini yang hardinernya, pengeringnya ini saudara-saudaraku. Nah, ini bentuknya seperti ini saudara-saudaraku. Di sini ada juga aturan pakainya ini. Nah, ini tadi sampai sudah bersihkan yang pertama. Yang kedua saudara-saudaraku, tuangkan super strength resin dan hardener dengan jumlah yang sama banyak dalam satu wadah, kemudian diaduk sampai rata. Jadi ini cara menggunakannya ini saudara-saudaraku, dicerot di satu wadah, langsung dijerot di satu wadah ini dengan takaran yang sama, ini sama yang ininya. Tapi biasanya saya kalau mau biar agak lama keringnya, saya ini agak sedikit, enggak terlalu banyak. Tapi kalau ininya langsung disamarata, biasanya harus pas makainya itu usahakan secukupnya. Jadi jangan terlalu banyak ngaduknya. Kalau ngaduknya terlalu banyak nanti kering, alamat saudara-saudara. Kalau sudah kering atos, nggak bisa dikotak-katik lagi. Jadi ada triknya untuk memakai ini. Nanti insya Allah kalau saya sudah proses ya tak videokan juga untuk proses pengaduannya dan pengaplikasiannya. Yang ketiga, poleskan lem yang sudah diaduk pada salah satu permukaan bahan yang akan direkatkan. Jadi
Kalau semuanya bahannya dua, ini antara ini yang mau direkatkan, andaikan ini kayu ini saudara-saudaraku, lemkan dulu di sini, letrek-letrekkan dulu sini, habis diletrek langsung dikepit, seret, tali, seret, ditali sampai kenceng. Nah, ditunggu kering. Kalau sudah kering nanti sudah nggak bisa kayak gini lagi, raket saudara-saudaraku. Yang keempat, rekatkan kedua bahan tersebut dan dipres selama 60 menit ataupun lebih loh tenan. Jadi direkatkan, dipres tali ataupun dijepit pakai pres-presan itu, ataupun pakai sejenis kayak ragum itu sampai kering. Kalau saya biasanya ya saya tunggu sampai seharian itu. Habis saya rekatkan itu langsung tak tinggal kemana ke kerja yang lainnya. Nah itu nanti kering sendiri, pas dibuka sudah enggak bisa lepas lagi. Ini sedikit apa namanya dari kaligrafi Mbah Kabul, reviewnya untuk apa lem kayu ini saudara-saudaraku. Lem kayu super kuat nih, lem kayu super kuat jos gandos ini saudara-saudaraku. Saya sudah sering menggunakan lem ini kalau untuk merekatkan kayu. Bah, anti air nih saudara-saudaraku. Saya bukan promosi loh ini, sebenarnya ya promosi, tapi dari yang ininya ya ndak cuman ya untuk saudara-saudaraku biar bok menowo istilahnya kan. Kalau ada saudaraku yang pengen mengelim kayu di rumahnya, mengelim kayu sendiri tuh, ada ini banyak mereknya, nggak cuman merek dari Proton juga. Ada yang kalengan 1 liter itu dua kaleng, ada yang model kayak gini juga, dan banyak juga mereknya, tapi jenisnya jenis epoksi ini, jadi lebih kuat, lebih atos alias lebih keker itu saudara-saudaraku. Keraket, anti air, tahan air itu. Oke, semoga videonya dari kaligrafi Mbah Kabul bermanfaat untuk saudara-saudaraku yang pengen mengelim kayu-kayu di rumahnya. Kurang lebihnya kalau ada salah-salah kata dan lain sebagainya yang kurang pas, kurang berkenan, kaligrafi Mbah Kabul mohon maaf yang sebesar-besarnya saudara-saudaraku. Kalau ada tambahan-tambahan ataupun masukan-masukan, saran-sarannya bisa diisi di kolom komentar. Sambung silaturahmi, panjang umur, banyak rezeki. Chatnya tak mati, lemnya tak masukkan lagi saudara-saudaraku. Sekian dulu dari kaligrafi Mbah Kabul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.